Langsung aja teh. Menuju di tanah sucinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala fi kitabil karim wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law in kuntum mu'minin. Pertama, dipanjatkan doa kepada Allah untuk Kangjeng Rasulullah Muhammad SAW, seperti yang diajarkan oleh Kangjeng Rasul sendiri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf. Berapa pekan ya? 3 pekan. Kita tidak bisa berkumpul, berhimpun di majelis ini karena ya sebenarnya kalau mau diatur bisa juga, tapi kadang kita sulit juga untuk bisa mengaturnya. Jujur bahwa sejak bulan akhir berarti Agustus itu sudah mulai banyak sekali hal yang harus dikerjakan kaitannya dengan surveillance, akreditasi perubahan bentuk perguruan tinggi. Dan kebetulan yang diminta untuk mengomandani itu tim ya, itu kebetulan saya. Dan tentu pekerjaan itu tidak mudah. Belum lagi ada kegiatan PBAK juga, kemudian kegiatan visitasinya juga, dan terakhir ya kemarin pas wisuda. Jadi hajatna perguruan tinggi dua we. Pertama akreditasi institusi kebetulan, jadi bukan prodi. Yang kedua kegiatan wisuda. Jadi betul-betul menguras segalanya. Jadi bukan hanya menguras pikiran, tenaga, waktu, tapi juga menguras artos. Nah itu luar biasa. Ya sebagai komandan tentu harus bisa mengatur itu semua. Jadi kata Pak Ediman, ucapena lain fisik-fisik teng tapi oke pikiran. Ya. Jadi kadang saya menerima telepon jam 12 malam karena tim itu mondok moe. Jadi ya yang pernah aktif di perguruan tinggi pasti tahu lah, pekerjaan akreditasi itu bisa membuat orang tidak bisa tidur. Nah, jadi
itu tim ada 11 yang harus terus tim kecil ya, yang terus harus dipantau ya, dimonitor, dievaluasi juga. Jadi ya begitulah. Di Sugante ada komandan Marek Sare di Brak gitu ya. Kuma laporan itu ternyata tidak bisa. Jadi harus siap menerima laporan kesulitan ya, dan bagaimana jalan keluar dan seterusnya. Itu Bapak-bapak. Jadi saya sedang tidak membela diri tapi curhat sajalah gitu. Jadi lamun wangsul di sekolah teh nu aya lulus we gitu. Itulah mengapa ke Pak Arga tuh bilang lalung saya gitu. Ya, gitu. Baik, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, kalau boleh disebut tema, tentang pertemanan. Dan tentu untuk menjadi seseorang yang kuat dalam sebuah lingkungan itu kan perlu yang disebut dengan istiqamah. Jadi dalam surah Fusilat itu yang saya bacakan tadi ya, di ayat yang keberapa 30 ya, koreksi kalau saya salah, maklum katanya sudah kurang bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna, Rabb kami itu adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka beristiqamah, ajeg, lurus, summastaqamu. Dari kata mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dihubungkan dengan kata summa, itu yang disebut dengan tarkib ma'at taraqib. Jadi susunan di antara dua hal yang membutuhkan waktu. Jadi untuk istiqamah itu memang perlu waktu. Karena ada sesuatu yang harus dipersiapkan untuk bisa ajak, kokoh, kuat di sesuatu yang sudah dilakukan itu atau yang sudah menjadi sikap itu. Tsumastaqam, kemudian mereka beristiqamah. Maka jaminan Allah itu adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu akan turun. Al-malaikah, tidak dikatakan tatanazzalu alaihumul malak, tapi malaikah. Malaikat adalah bentuk jamak dari malakut. Jadi kalau satu malaikat disebut malak, kalau malaikat itu untuk menunjukkan jamak. Para mufassir ada yang mengatakan bahwa kata al-malaikah ketika disebut jamak untuk menunjukkan pertama hakikat jamak itu sendiri. Apa itu? Banyak. Jadi malaikat yang turun itu tidak satu, tapi banyak yang kita tidak tahu jumlahnya berapa. Karena jumlah malaikat itu melebihi dari jumlah manusia. Karena malaikat sudah ditakdirkan Allah itu tidak mengenal mati sebelum waktunya. Dan waktu kematian malaikat itu adalah yaumul qiyamah. Jadi nanti pada hari kiamat tidak ada yang tersisa. Nah, itu nanti ada banyak kisah tentang itu. Ya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa kata al-malaikah dalam ayat-ayat tertentu itu untuk menunjuk kepada satu sosok malaikat. Ketika ia disebut banyak untuk menunjukkan keagungannya. Untuk menunjukkan apa? Keagungannya, kemuliaannya, dan kedekatannya dengan Allah Rabbul Izzah. Siapa dia? Malaikat Jibril. Ini ada dua pandangan seperti itu. Ya.
Apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Allah takhafu. Kalian jangan takut. Mengapa? Tutur pertama yang disampaikan oleh malaikat kepada orang-orang yang mengimani Allah, kemudian dia beristiqamah, itu Allah takhafu. Karena resiko dari keimanan itu adalah pembuktian. Resiko dari sebuah pengakuan itu adalah pembuktian. Dan ketika kita hendak membuktikan sesuatu yang kita dakwakan itu pasti akan mendatangkan ragam konsekuensi dan resiko. Dan itu memang sudah terjadi, dialami oleh seluruh para kaum mukminin sejak zaman para utusan Allah Rabbul Izzah. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Rasulullah Muhammad SAW. Siklusnya akan seperti itu. Peristiwa-peristiwanya akan seperti itu, di mana al-haq akan selalu berhadapan dengan al-batil. Kebenaran akan selalu diperhadapkan dengan kebatilan. Kebaikan akan selalu diperhadapkan dengan keburukan. Kebaikan juga diperhadapkan dengan kejahatan dan lain-lain. Itu tantangannya sudah seperti itu. Mengapa? Karena coba ingat-ingat ketika saya menyampaikan tentang kemerdekaan. Bahwa puncak dari kemerdekaan manusia adalah ketika ia menjadi Abdullah, hamba Allah, di mana ia bebas lepas dari siapapun, cengkraman siapapun dan apapun. Dia ajak menjadikan Allah sebagai puncak tuju. Dan ketika itu terjadi, maka dipastikan orang-orang yang merasa memiliki kuasa dan merasa bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya itu harus ikut, manut, nurut, tunduk, patuh kepada dia, maka keinginan mereka tidak berlaku kepada Abdullah, kepada hamba Allah. Hamba Allah akan mengabaikan apapun titah makhluk kalau itu adalah maksiat kepada Allah. Nah tentu kan kalau ada orang yang tidak nurut, pasti dia akan dipaksa untuk supaya nurut, supaya ikut. Itulah mengapa para nabi akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang seperti ini. Para nabi selalu mendapatkan musuh minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Yuhuna ba'duhum ila ba'din, yang satu sama lain akan saling membisikkan, akan saling menguatkan, akan saling memengaruhi. Itu yang terjadi. Nah, itulah mengapa kemudian di sini Allah takhafu, kalian tidak usah takut. Pun di sana tentu ada mengandung arti tidak usah khawatir dengan apa yang akan menimpa kalian, karena pengakuan kalian terhadap Allah sebagai Rabb kalian. Bahkan wala tahzanu, jangan bersedih karena kalian dengan pengakuan itu ditinggalkan oleh temanmu, oleh saudaramu. Kan dalam Quran surah Baroah jelas itu disebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu tidak boleh taat mengikuti aba'ahum wa ikhwanuhum in istahabu al-kufra alal iman, ketika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Itu artinya bahwa dia akan meninggalkan atau ditinggalkan. Dan itu terjadi di masa Islam. Bagaimana ketika Abu Bakar menceraikan istrinya karena istrinya kekeh embung masuk Islam, kan diceraikan.
ibunya Asma. Sampai suatu ketika ibunya datang kepada Asma bersilaturahim dan seterusnya. Asma bingung bahwa dia itu ibu saya, iya, tapi dia masih musyrikah. Dia memberi sesuatu. Maka dia ngomong kepada Nabi, ya Rasul, ibu saya itu datang ke rumah ngasih sesuatu. Apakah saya boleh mengunjungi dia? Kata Nabi, kunjungi saja, tidak jadi soal. Hubunganmu sebagai anak ibu tidak boleh terputus karena keyakinan yang berbeda. Selama dia berbuat baik, kamu harus berbuat baik kepada dia. Bahkan ketika dia menyuruhmu, memintamu untuk berbuat jahat, yang tidak boleh itu adalah menaatinya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Selama hidup di dunia kamu harus menunjukkan bakti dan berbuat baik kepada siapa tadi? Kedua orang tuamu itu yang menyuruhmu berbuat jelek dan buruk. Nah itu. Jadi wala tahzanu, kamu jangan bersedih karena kamu ditinggalkan oleh temanmu, oleh keluargamu, karena keimananmu itu kepada Rabbmu. Itu kan ada banyak kisah lah di YouTube, kita bisa melihat kan bagaimana orang-orang yang memeluk Islam yang tadinya dari keyakinan yang berbeda, itu kan keluarganya memusuhi kan begitu, diusir, bukan ada yang di apa itu, kalau cek orang Sunda mah dikerem, temenang keluar, sampai ada yang lewat jendela, naik genting dan seterusnya untuk bisa lepas dari kungkungan dan kekangan keluarganya. Ya. Wa absyiru bil jannati, dan bergembiralah kalian itu karena kalian akan mendapatkan surganya Allah. In kuntum allati kuntum tu'adun, surga yang memang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu boleh meninggalkan atau ditinggalkan oleh saudara-saudaramu, bahkan orang tuamu, orang-orang yang kamu kasih pada awalnya, bahkan orang-orang yang mengasihi kamu pada awalnya. Kamu kasih, mendapatkan fasilitas dari mereka dan seterusnya. Tapi kamu jangan khawatir, kamu punya Rabb yang disebut Allah. Kan tadi Rabbuna Allah. Kamu jangan khawatir, kamu punya Allah. Allah pemilik segala sesuatu yang telah membuat segalanya ada dan memberi jaminan hidup kepada binatang yang melata sekalipun. Nah itu. Nah, jadi itu ya yang pertama. Kemudian di surah Ali Imran 139-nya kan disebutkan walatahinu, karena kamu itu adalah mukmin yang telah mengatakan Rabbunallah, kamu harus istiqamah. Kamu tidak boleh merasa hina, menjadi merasa rendah. Dan ini ada guru saya tuh Pak Endang Saifuddin Ansari. Jadi dulu tahun akhir 60-an awal 70-an banyak sekali kan intelektual muda Islam itu yang mendapatkan kesempatan belajar di dunia barat sana. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, termasuk Kanada, mendapatkan peluang untuk belajar lah. Apa yang mereka pelajari di sana bukan sekedar ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan oleh pemerintah ketika itu untuk membangun negeri di masa Orde Baru ya, tapi juga ada yang diberangkatkan untuk mempelajari Islam, bukan dari asal di mana Islam itu lahir, tapi mendapatkannya itu dari profesor-profesor barat yang memang sudah punya maksud dan tujuan untuk merusak ajaran Islam melalui siapa? Melalui kader-kader muslim. Nah ini salah satu diantaranya adalah guru saya tuh. Itu di awal 70-an beliau berangkat ke Kanada sana di McGill University. Apa yang dia dapatkan, dan tentu generasi muda Islam lainnya yang mereka dapatkan di sana adalah doktrin tentang apa yang hari ini kita kenal pada akhirnya sebagai multikulturalisme, pluralisme,
sebagai sebuah ideologi, bukan sebagai sebuah realitas dan kenyataan kehidupan. Plural itu adalah sunatullah, ya enggak? Berbeda itu kan sunatullah. Laki perempuan, kemudian dari sisi etnis kan berbeda juga, keyakinan bahkan juga berbeda. Itu sudah sunatullah. Tapi itu dipaksakan sebagai sebuah ideologi, ya, bahwa semua keyakinan adalah sama. Itu yang dicekokkan kepada para intelektual muda Islam yang belajar. Itu para profesor, para guru besar yang sudah belajar tentang, yang sudah mempelajari Islam. Nah, itu yang terjadi ketika itu. Nah, kata guru saya itu banyak ternyata pada akhirnya generasi muda Islam yang belajar di Barat itu seperti kuda nu kaluar tina gedogan. Jadi apa itu namanya itu? Ya seperti anak yang seneng setelah dikerem sama ibunya untuk tidak keluar, begitu keluar langsung wah lari kemana-mana liar begitu kan. Itu yang terjadi. Apalagi yang mereka pada awalnya dari pesantren. Dan kita tahu kan itu bagaimana tradisi pendidikan di pesantren itu ketatnya luar biasa sejak dulu bahkan sampai hari ini sebenarnya. Maka ketika dilepas gitu sehingga udah keluar tina gedogan tadi. Nah, itu yang terjadi pada ketika itu. Nah kata guru saya sedikit sekali dari generasi muda yang kemudian masih tetap percaya diri dengan agamanya. Mereka mengambil poin-poin apa yang diajarkan oleh para guru besar, tetapi ketika pulang tetap tegak dengan idealisme keislamannya. Tapi tidak sedikit katanya dari generasi muda Islam yang belajar di Barat yang kemudian merasa malu katanya untuk membawa Islam yang orisinal itu. Nah itu yang terjadi di awal tahun 70-an. Jadi selain ke Madinah, ke Mekah, ke Mesir, Al-Azhar tuh, Universitas Kairo dan seterusnya, banyak juga yang ke negara-negara Barat. Kemudian wala tahzanu, jangan sedih, wa antumul a'laun, kalian itu tinggi in kuntum mu'minin. Nah, begini. Ada sebuah hadis. Ini poinnya yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Hadis ini memang oleh Albani dinilai lemah. Tapi muhadisnya sendiri Imam At-Tirmizi menyebut hadis ini sebagai hadis yang hasan gharib. Itu kita bisa dapati dalam Al-Jami'us Sahih miliknya At-Tirmizi atau yang kita kenal sebagai Sunan At-Tirmizi. Ini hadis dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman ini sahabat yang ya tentu solehnya luar biasa. Dan beliau menjadi sahabat sirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan ilmu yang khas, yang khusus, yang orang lain tidak tahu. Hudzaifah ini pernah menyampaikan kata-kata Nabi seperti ini. La takunu imma'ah. La takunu imma'ah. Imma'ah itu dikatakan sebagai dalam bahasanya santri nih, bahasanya muridnya Pak Ustadz Mukhlis tuh. Itu yang disebut dengan tarkib majzi. Jadi dua kalimat yang disatukan. Imma'ah itu dari kata in dan kata ma'ah. Jika bersama. Itu disatukan jadi imma'ah. Nunna dihilangkan. Wala takunu imma'ah. Kalau terjemahan bebasnya cek bahasa orang Bukit Cipageran mah orang yang yes man. Apa yes man itu? Yang mengiyakan saja. Yes man. Imma. Tapi nanti dalam beberapa literatur kata imma dinyatakan sebagai orang yang dungu, orang yang bodoh.
Padahal dari katanya saja kita sudah jelas, imma itu jika bareng, jika bersama. Artinya ketika dia bergaul sama orang. Yang yes man itu. Apa kata orang? Itulah yang dia ikuti. Nah, ini Nabi mengatakan wala takunu imma'ah. Janganlah kalian menjadi orang yang mengikuti apa maunya, apa yang dikatakan, dan apa yang dikehendaki oleh orang lain. Bisa dikatakan orang yang tidak punya pendirian, atau bisa dikatakan dengan latah, ikut-ikut. Nah itu bahasanya imma'ah. Kamu jangan jadi orang yang suka ikut-ikutan. Jangan menjadi orang yang latah. Nah, Nabi mengatakan di sini, takuruna, di mana kalian akan ngomong begini, in ahsanan nas, ketika orang lain berbuat kebaikan, ahsanna, maka kami pun akan melakukan kebaikan yang serupa. Atau kami akan mengatakan atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan yang serupa. Wa in zolamu zolamna, dan ketika orang lain berbuat zalim, kamu katakan kami pun akan berbuat kezaliman yang sama, atau akan melakukan kezaliman yang sama, atau mengajak orang lain berbuat zalim seperti kezaliman yang dikatakan orang itu. Itu yang disebut dengan kelompok imma'ah, kelompok latah, ikut-ikutan. Kumaha ramena, kumaha guyubna, kata orang Sunda. Ramenya begini saya ikut, ramenya begitu saya ikut. Nah, orang begini kan sebenarnya orang yang tidak punya pendirian. Nah, Nabi itu mengatakan wala takunu imma'ah, takuluna ahsanan nas ahsanna. Kalau orang lain melakukan kebaikan, maka kami akan lakukan kebaikan serupa, atau menyuruh orang, mengajak orang untuk melakukan kebaikan serupa. Tapi kalau mereka berbuat zalim, kami pun akan melakukan hal yang serupa. Walakin wattinu anfusakum. Tapi yang harus kamu lakukan itu adalah wattinu anfusakum. Kata wattinu itu dari kata watana. Waton itu apa artinya? Tanah air, tempat pijakan tumpah darah. Yang dimaksud di sini, cobalah kamu kokoh. Jadilah kamu diri sendiri. Wattinu anfusakum. Jadilah kalian diri kalian sendiri yang punya pendirian. Jadi ulah gampang kabawa palid. Itu, naon palid deh. Pas selamat apa tuh palid pas selamat ya. Palid teh naon ya? Hanyut. Nah itu. Wattinu anfusakum. Coba kamu jadi kalian dirimu sendiri. Kan kalau dalam ilmu sosial itu ada disebut dengan alloplastis, dalam berkehidupan itu ada autoplastis. Jadi ada yang orang itu dalam melakukan proses adaptasi itu ikut sajalah apa yang dimaui oleh masyarakat di mana dia tinggal. Oh, orang Bukit Cipageran kabisana kieu milu we aya nu kitu. Sebelum tadi saya khawatir, saya takut lamun teu diwawuhan ku Patata, teu ditanya ku Payudi. Ya, dijauhi oleh Ustadz Mukhlis, saya nggak mau ini. Ada juga orang begitu tuh. Tapi juga ada orang yang memerhatikan, melihat, mengamati, mencermati kehidupan masyarakat barunya itu. Dia masuk ke ruang-ruang publik di masyarakat barunya itu, tapi dia berusaha untuk memengaruhi. Aya nu kitu. Islam itu yang kedua. Menjadi muslim itu harus menjadi yang kedua. Bahwa dia harus memahami situasi, kondisi
kehidupan sosialnya iya, kehidupan masyarakatnya pasti. Supaya tadi tuh gawena ulangan ribut wae. Jadi jelema anyar songongna minta ampun. Sok tahu begitu. Saya dengan Pak Slamet kan, Pak Slamet sudah berapa belas tahun, puluh tahun ini. Tiba-tiba Soekarno datang main atur saja, kata Pak Slamet, emang siapa lu? Kan begitu. Tapi pelajari dulu dan seterusnya. Nah kemudian coba masuk. Nah, itu yang dalam bahasa psikologis itu dua adaptasi tadi tuh. Ada yang masuk hanyut, ada yang masuk ngigelan. Nah itu ngigelan ya. Nah, Edi apa ngigelan tuh? Ikut arus. Jadi dia ikut tapi juga lauk gitu cah. Kapan dia ikut arusnya, kapan dia harus berbalik. Dan mempengaruhi orang untuk ikut. Coba lihat ikan itu. Ya. Itu. Nah, di sini disebutkan, in ahsanan nas, ketika manusia itu berbuat baik, antohsinu, kamu harus berbuat baik, bahkan harus lebih baik daripada orang lain. Ini yang disebut dengan punya pendirian. Ini di Bukit Cipageran sudah ada banyak kebaikan. Saya ikut. Bahkan memberikan saran sekaligus memberikan contoh teladan. Ada loh yang lebih baik dari ini. Ini sudah keren, sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus dari ini. Kemudian wa in asa'u, ketika mereka itu berbuat jelek, ketika mereka berbuat buruk, fala tadlimu, kalian tidak boleh berlaku zalim, berlaku tidak adil. Ini ada dua hal yang bisa kita ambil dari yang terakhir ini. Wa in asa'u itu fala tadlimu itu. Jadi bisa saja kita mendapatkan keburukan orang, kejelekan orang, sesuatu yang tidak membuat kita nyaman. Nah, kita tidak mesti melakukan hal yang serupa. Misalnya membalas kejelekan keburukannya itu. Sebab itu bukan titah Quran. Sebab Quran itu berpesan kepada kita sangat tegas. Wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Di sana disebutkan idfa as-sayyi'ata bil hasanah. Tolaklah kejelekan itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk, berbuat jelek kepada kita, maka tidak boleh kita itu melayani keburukan orang lain kepada kita dengan keburukan yang sama. Kita katakanlah dimaki-maki, kita balas memaki-maki. Pan sarua bodoh, sarua geblegna itu. Ya enggak? Kita dimaki orang ini karena kesalahan kita menurut dia. Kemudian kita balik memaki-maki. Naon ada salah aing, ada sia goblok. Wah itu kumaha geusna ada gitu. Justru kita tanya, Anda memaki saya, apa salah saya? Tunjukkan kekeliruan saya. Di mana salah saya? Coba. Oh ini jelaskan oleh kita. Apa kalau seperti ini salah? Ya menurut saya salah. Oh biarkan, tidak usah diteruskan diskusinya, tinggalkan saja. Karena kalau diteruskan pasti bakal pasya. Itu, paham ya maksud saya? Itu. Atau yang kedua, ketika ada orang itu berbuat buruk, jangan kemudian kita melakukan hal yang sama dengan membalas dengan cara yang berlebihan. Sebab Quran kan sudah jelas. Wala yajrimannakum syana'un qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berbuat tidak adil kepada mereka. Saking ngewakna kawasit. Lagi tren. Wah, seluruh bangsa itu, seluruh warga negara Indonesia kabeh memaki itu orang ngaduakeun goreng. Tapi kan kasih masuk neraka sia naon we pokona.
Teu pantas jadi orang Arab cenah. Ada orang Arab teh kabeh jelema nu aralus ya. Nah, itu kita kadang-kadang itu berlebihan dalam memberikan nilai buruk kepada orang itu karena sembel aing kuduna 80 genep nah jadi 88 itu kumaha eta. Eueuh matematika nu kitu. 80 ditambah genep jadi 88 ya. Itu kan pas lamun hitungnya juga sama ini. Main bola teu geus saanggeus nepikeun ka akhirna nya gitu. Eta mah geus we nu ngaranna nasibnya kitu teh. Ya. Tapi kita memaki-makinya, saya baca di medsos saja itu, waduh ya luar biasa itu umpatan. Satu kata untuk wasit ini, segala keluar itu. Itu ya. Nah ini, saya ingin menyampaikan, itulah mengapa kemudian ketika kita memilih teman, kan tadi orang Islam itu harus istiqomah. Tanda istiqomahnya seseorang itu adalah ketika dia tidak larut dan tidak hanyut terhadap aliran gerakan masyarakat di mana dia tinggal, dia hidup. Dia harus punya pendirian. Memang tadi berisiko, tapi itu adalah bagian dari cara kita untuk menunjukkan keajegan keyakinan dan akidah kita. Hadis tadi meskipun oleh Syekh Albani disebut dhaif, meskipun Imam Tirmizi menyebutnya sebagai hadis hasan, tapi hadis itu sudah menjelaskan kepada kita tentang istiqamah. Ketika disebut waqtinu anfusakum, jadilah dirimu sendiri, artinya istiqamah, kita harus ajeg menjadi dirimu. Artinya ketika kita mendapatkan ilmu, informasi apapun, kemudian kita yakini bahwa ini adalah benar, pegangi itu. Syekh Muhammad Abduh, tokoh muslim Mesir tahun 1800-an itu, yang menulis tafsir Al-Manar bersama muridnya dan temannya Rashid Ridha, Syekh Rashid Ridha Al-Manar. Itu pernah mengatakan begini, bagi orang Islam hadis mutawatir itu adalah sesuatu yang qat'i, pasti, wajib bagi siapapun muslimnya untuk menerima dia dan mengamalkannya. Menolaknya itu adalah kekufuran, dan tidak melakukan, meskipun dia itu mengimani adanya tapi tidak melakukan apa yang menjadi isinya, maka itu adalah dosa. Cek saya tahu Syekh Muhammad Abduh. Adapun tentang hadis ahad, dia tegaskan, bagi siapapun yang meyakini bahwa hadis itu sahih, wajib dia menerima dan wajib dia melaksanakannya. Berdosa bagi dia kalau menolak setelah dia yakin bahwa itu adalah sahih, dan berdosa bagi dia ketika dia tidak mengamalkannya. Tetapi jangan sekali-kali memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Sebab apa? Ranahnya ijtihad. Ijtihad mapan bisa benar, bisa salah. Bahwa ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain juga. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah meyakini bahwa apa yang kita yakini benar, pegangi itu, tanpa juga harus menafikan kemungkinan benar yang akan datang kemudian dari pihak yang lain. Itulah perlunya dialog, perlunya ngobrol. Kadang-kadang di kita orang tetap kekeh kieu, gengsi lamun urang kudu narima kekalahan itu. Itu yang terjadi pas lama sekarang. Itulah mengapa kita tidak pernah maju, karena kita tidak pernah mau menerima kemungkinan benar yang datang dari pihak lain. Klaim kebenaran itu harus bahaya kalau kita ragu dengan apa yang kita pegangi. Itu kan bahaya sekali. Justru kita harus kuat dengan kokoh dengan pendirian kita bahwa ini adalah benar, tapi buka ruang bahwa bisa saja ada kemungkinan kebenaran yang orang lain bawa itu. Nah, itulah mengapa lamun milih teman teh nu alus, ulah asal rame. Nah, itu. Nah, jadi begitu Pak Adi itu, tentang asal rame we. Loba balad aing resep euy. Nah, lamun kitu mah gampang Pak Arif ya.
Kita tinggal ikut saja pokoknya. Oh, keren kamu sudah ikut saya. Oh, kita jadi larut. Ayat. Nah, itulah mengapa dalam hadis Muslim ada disebut begini. Ini tentang pertemanan ini. Innama masalul jalisis salih, ya, wal jalisis sau kahamilil miski wa nafil qir. Itu perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk yang tidak soleh itu seperti apa? Seperti orang yang membawa minyak wangi, dan yang kedua seperti pandai besi. Itu dalam hadis itu. Nafihul qir itu artinya pandai besi. Ya. Mengapa? Fahamilul miski imma ayukhdiyaka, penjual minyak wangi itu bisa saja memberimu minyak wangi. Dan siapa dari kita yang tidak butuh minyak wangi, kan begitu. Yang kedua, wa imma an tabta'a minhu, bisa jadi kamu membeli minyak wangi dari dia. Kan sama saja, diberi minyak wangi kita akan mendapatkan wangi, kita membeli minyak wangi kita pakai, kita pun akan mendapatkan wangi. Atau paling tidak, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Tapi paling tidak, kalau dikasih ndak, membeli pun tidak, tapi paling tidak kamu itu akan mendapatkan apa? Wanginya yang baik dari tukang minyak wangi itu. Sementara wadiful qir, sementara kalau pandai besi di sini disebutkan imma ayukhriqa siyabaka, bisa saja dia membakar tuh pakaianmu, ya. Wa imma antajida rihan khabisah, atau setidaknya kamu akan mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap gitu. Jadi bisa dipahami enggak ini maksud Nabi? Mudah kan kita pahami ya? Jadi kalau kita pilih teman, pilihlah teman yang sekiranya paling tidak kita akan mendapatkan aroma kebaikan. Aya bangsat gaul jeung ustad, tak kira-kira nu bakal menang penteuna nu mana eta? Duanana sebenarnya. Cek jalan nu lain teh, ustad ayeuna teu balik gaul jeung bangsat gitu. Iya kan? Atau yang kedua, yang lainnya, bangsat geus tobat ayeuna mah gaul jeung ustad gitu kan. Tinggal bagaimana saja kita cara membuktikannya bahwa kita tidak dalam konteks dipengaruhi, tapi kita memengaruhi kebaikan pada orang lain. Itu yang paling penting. Mana masalah gaul, mana bahasa gitu. Mana kita akibat salah gaul. Kan kita sering mendengar itu. Da baheula mah teu kitu si eta teh bager soleh rajin salat. Ayeuna saprakna gaul jeung si eta. Jauh ka masjid ge. Nu tadina bager jadi pedit ya. Nah, itu. Jadi itulah mengapa kita bukan tidak boleh mengenal orang, mengetahui atau mengenal orang. Tapi yang harus kita lakukan, kita harus memposisikan diri ketika berteman, bergaul itu di posisi mana. Jadi jangan asal kita ikut saja seperti yang tadi saya bilang. Tapi coba perhatikan, kira-kira orang ini akan membawa pengaruh buruk kepada kita atau tidak. Ini nyambung dengan yang sempat disampaikan oleh saya itu, yang uzlah itu Pak Arga itu. Jadi kalau sekiranya kita sudah tidak mampu lagi memengaruhi orang untuk berbuat kebaikan, bahkan kalau kita tetap di sana kita yang akan tergerus untuk tidak menjadi taat, maka pergi. Jangan terus diam di sana. Itu konsep uzlah kan begitu. Bukan pergi karena ngewa atau apa, bukan. Tapi untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan keyakinan dan ibadah. Kalau saya terus di sini, saya akan terganggu tuh fokus saya. Saya tidak akan pernah benar. Sementara saya masih seperti ini, masih menjadi peragu, pembimbang. Pergilah, cari tempat yang lebih baik. Tapi kalau merasa saya kuat, saya bisa bahkan membawa masyarakat yang lebih baik,
maka yang lebih utama dia tetap tinggal di sana, merubah keadaan menjadi lebih baik. Itulah ketika Nabi ditanya ayul mukminin afdal, mukmin yang mana yang lebih utama, Nabi jawabnya tadi itu, ya, mukmin yang tetap berada di tengah masyarakat dengan berbagai halnya, dia kokoh istiqamah melaksanakan ajaran keyakinan sesuai dengan tuntunan syariah. Kemudian wa ayu ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Waman, siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang tadi itu tinggal di lereng bukit, ya, menghindar dari kejahilan manusia karena dia ingin fokus khusyuk beribadah kepada. Jadi lain pundung lain, itu adalah pilihan hidup. Goreng ngarana, kusabab mereka pengajian tuh didengar wae aing mah indit tipu Cipageran aing. Nah, kalau Ustadz Mukhlis Pundung, wah dia bukan pejuang namanya. Nah, itu kuat Ustadz Mukhlis. Nah, jadi begitu juga itu. Yo Karli unggal ngaji nu ngadengekeun aing geus pundung aing tinggalkeun. Muhajirin ngaran muhajirin tapi diajak hijrah embung wae. Oh indit we lah itu geus teu bener. Eta mah lain ummah. Ummah itu kan adalah guru yang diteladani dan kita harus kuat kokoh. Itulah ya, jadi kajian ya bukan kajian lah, ngobrol ngalir ngidul wel ayeuna ya. Jadi saya ingin pesankan dua hal saja, bahwa innalladzina qala rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Yakini bahwa kalau kita istiqamah memegangi Allah sebagai Rabb kita, apapun resiko yang kita hadapi, seburuk apapun, Allah takhafu, malaikat akan bilang kamu jangan takut, pasti ada yang nolong kamu, ada yang menemani kamu. Wala tahzinu, jangan sedih karena ditinggalkan orang, karena keyakinan itu, ya, karena keistiqomahan, jangan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kamu justru harus bergembira karena surga menantimu. Nah, jadi jangan takut Pak Yudi, ya. Pokoknya hantam saja lah. Hantam itu maksud saya lurus saja begitu. Lain untuk yang bukan begitu juga. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Wajib ya mah kudunanya. Tos 3 minggu masalahnya mah. 3 minggu kumpul. Sudah 3 minggu kita nggak ketemu. Saya juga rindu ditanya ini. Urusan bisa jawab nanda itu urusan nanti. Gitu. Ya silakan Bangga. Boleh. Pak Slamet silakan. Bapak boleh? Boleh Pak Endi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang memang Ustadz ya, antara uzlah terus sama dengan itu tadi Ustadz, menghindar itu ya, tipis Ustadz. Sama harus fight ya, itu keyakinan akan kebenaran betul. Kita itu kan ya, kadang menimbulkan konflik internal sendiri Pak Ustadz. Itu gimana cara mensiasatinya Ustadz? Jadi ini mungkin masing-masing orang akan mengalami situasi yang berbeda ya, menyikapi apa yang ditanyakan oleh Pak Edi tadi. Ada orang yang kemudian menjadi sangat apatis, keun we lah, nu penting mah urang. Itu pun bukan sikap yang baik. Keputusan apapun yang kita ambil itu didasarkan pada ilmu dan keyakinan. Ketika kita memutuskan untuk tetap tinggal di suatu tempat, meskipun tempat itu tidak menguntungkan untuk keyakinannya, akidahnya dan seterusnya, maka keputusan itu harus didasarkan pada ilmu. Ya Allah, aku akan bertahan di tempat ini apapun risiko yang menimpaku dan keluargaku, karena aku yakin Engkau akan menolongku. Bahkan istiqomahku yang aku tunjukkan itu Engkau akan jadikan ia teladan untuk yang lain. Satu orang dipastikan mengikuti Pak Edi, dan satu orang yang mengikuti kebaikan itu lebih baik daripada Pak Edi mendapatkan harta benda yang banyak. Begitu kata Nabi, khairum min humurin na'am. Itu dalam sebuah hadis. Itu.
Yang kedua, ketika kita memutuskan pindah, itu bukan karena tadi menghindar, atau bukan karena sebel, ngewal. Seperti yang tadi saya contohkan itu. Untuk apa saya tinggal di masjid ini? Kalau setiap omongan saya tidak didengar orang, mendingan guys keluar dari masjid. Itu juga bukan sesuatu yang benar. Tapi ketika misalnya apa yang kita yakini itu sudah mendapatkan gangguan dan kita tidak ingin ribut ya dan seterusnya, nah, kemudian kita ya tadi tuh dalam arti pergi mengalah untuk tidak menimbulkan keributan, itu adalah tindakan yang benar. Nah ini memang sekali lagi bahwa itu tipis sekali ya. Nu penting mah ulah pundung eta we. Jadi teu aya istilah pundung gitu. Aya nu pundungan di dieu. Lamun pundungan seribu tong hirup gitu, itu dalam bahasa saya itu. Karena beda sedikit agak tersinggung langsung lompat lari kemana, wari weh lamun kitu hirup. Itulah mengapa yang harus kita benahi adalah hati. Itulah mengapa segala sesuatu harus karena Allah. Kalau karena Allah, sehebat apapun makian orang, kita anggap, bukan kita anggap, kita yakini itu adalah sedekah yang dia kasih untuk saya. Karena berarti kesalahan-kesalahan saya dia ambil. Kudu gitu. Lain pundung beda setik pundung beda setik. Geus riweuh. Cek saya ge tong hirup gitu. Gitu. Pundungan mah tong hirup, lapar ya pundungan. Lapar, begitu orang butuh malah nulungan gitu. Rugi pundungan mah dalam hal apapun. Jadi Pak Edi itu ya, jadi uzlah yang dimaksud dalam riwayat Imam Muslim itu tadi itu ya. Bahwa dia ingin beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Cuma mentalnya tidak kuat kalau tetap berada di sana. Maka dia putuskan untuk menghindar dalam arti yang positif tadi itu. Supaya ibadahnya bisa lebih khusyuk dan seterusnya. Jeung lain ngutruk aing memendingan dia tinggal sorangan keun sia lamun naon lain. Bersih we hatena. Teu kudu make memaki ya. Karena tidak setuju memaki orang udah boleh. Ingat dalam hadis itu, sibabul muslim fusuk, mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, menyerangnya itu adalah kekufuran. Ustaz Mukhlis hafal betul tuh hadis tuh. Matak tong sembarangan mencaci maki orang Islam. Aing sebel ka patatanya itu. Songgala we. Siga kawasit tadi tah. 80 ditambah genep jadi salapan gitu. Segala mak ya, ada lagi silakan boleh. Ya. Ini sunnah Nabi ya. Jadi Nabi itu ya ini pengajaran lebih saja. Nabi itu mengundurkan Isya kalau dalam konteks yang seperti ini adalah sunnah. Itu. Mangga, silakan. Ya, Mas Tiat, masih meneruskan dengan tadi apa yang disampaikan Pak Edi mengenai uzlah. Ya. Tapi kan tadi di awal bahwa kita sebagai Muslim di masyarakat itu lebih baik yang kedua tadi, Tat. Betul. Jadi jangan ke bawa ikut-ikutan atas segala macam, tapi malah mempengaruhi. Gimana ya pertanyaan jadinya? Gimana dengan dua pilihan itu yang sangat yang bertentangan gitu ya, dengan dari dua materi yang bertentangan lah gitu. Di satu sisi uzlah merupakan sunnah, di sisi yang lain jadi Muslim yang justru mewarnai atau mempengaruhi itu juga sunnah gitu. Betul. Nah gimana Ustaz? Kan tadi sudah jelas hadisnya Pak Arga. Ketika Nabi ditanya ayul mukmini afdal, maka yang kedua itu maksudnya yang pertama itu kamu tetap tinggal di tempatmu itu dengan segala yang kamu tidak nyaman itu, dan kamu istiqamah melaksanakan syariah Allah dengan berharap bahwa apa yang dilakukannya akan menjadi contoh kebaikan bagi masyarakat sehebat apapun penolakan dan kekufuran. Itu justru yang pertama. Uzlah itu adalah pilihan yang kedua bagi mereka yang secara mental tidak kuat tadi. Daripada tersinggung nyeri hati angis ini telah. Itu lebih baik. Tapi justru mukmin yang utama itu
Ada yang pertama. Itulah mengapa Nabi kan bahwa mana mukmin yang paling dicintai Allah? Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat. Itu dari sisi apapun, dari sisi keyakinan akidah. Nah, itu. Jadi kalau saya ditanya, Pak Ustadz, saya harus yang seperti apa? Harus yang pertama tadi itu. Kita tetap tinggal di sana dengan segala risiko yang kita hadapi, dan kita tetap melakukan keyakinan yang kita yakini sejauh itu adalah syariah Allah. Nu matak tadi, teangan babaturan nu kali-kali bisa nguatkeun. Itu lah mah pas panggil jeung babaturan geus tong didinya pindah. Ya, riweuh eta. Jangan cari yang bisa mengokohkan. Tapi tidak dalam konteks untuk berkonfrontasi. Dialog kita bangun sedemikian baik. Itu Pak ya. Ya, jadi uzlah itu sebenarnya pilihan, tapi pilihan yang terakhir. Yang pertama itu adalah kita tetap kokoh tinggal di masyarakat sana. Kalau uzlah itu juga sering didangungkan dengan teori-teori akhir zaman, jadi kan pada mau akhir zaman pada uzlah gitu. Oh iya, padahal mah ada gitu sebenarnya. Nanti kekeh juga bisa jadi bebal. Oh iya, begini, kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah dalam kitab, misalnya itu dalam Kitabul Iman ya Imam Muslim itu, bagaimana ciri kiamat itu, narasi-narasinya seperti apa. Justru Nabi menguji kepada mereka yang tetap bertahan memegangi kebenaran. Itulah aikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaihi binawajiz. Itu tegas sekali itu pesan Nabi itu. Bahkan kita sampai bila perlu kau gigit akar pohon supaya tetap kau tinggal di sana itu memegangi kebenaran sejatimu itu. Jadi tidak lari. Bahkan ingat, lari Yaumal Jahfi itu adalah dosa terbesar. Itu. Dari maut mah bakal datang. Pak Anang rek nyumput di mana ge? Oh, karek datang geus langsung disebut ya. Pak Anang nyumput di gua itu kata Nabi nih. Oh. Kalaupun kamu itu tinggal di gua yang tertutup rapat, maka angin kematian akan datang menjemputmu. Jadi percuma rek lompat ke mana ge. Mantak Pak Anang tong nyumput. Itu mungkin Pak Arga ya. Jadi sekali lagi bahwa mukmin yang lebih utama itu kata Nabi adalah mukmin yang kuat dengan keyakinannya dan dia berjuang dengan keyakinannya di tengah-tengah masyarakat yang menolaknya justru. Itulah yang keren. Jadi ulah pun lamun pundungan mendingan tong lupa gitu. Ya ilmu kanggo Pak Anang nu nembe sumping. Nah, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ya Senin-Senin yang akan datang kita bisa jumpa lagi. Amin. Sekali lagi mohon maaf 3 pekan tidak bisa karena tadi ayah hajatan kampus yang memeras otak luar biasa. Kita tutup dengan doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.